Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Gak akan tidur malam ini. Mereka berpelukan lama sekali. Suasana bahagia itu dalam sekejap berubah menjadi haru. Selanjutnya, Syahla bersimpu di hadapan Abah dan kedua mertuanya. Selesai sungkeman, Syahla dan Ustadz Amar disandingkan di kursi pelaminan. Semua tamu yang hadir menyalami mereka satu persatu. Pukul 22, Syahla baru bisa merebahkan badannya di atas kasur. Tulangnya terasa copot saking lelahnya. Duh, capeknya, Syahla merentangkan kedua tangannya. Kasur, aku kangen banget sama kamu. Saat matanya mulai terpejam, Syahla mendengar pintu kamarnya terbuka. Ia kira itu adalah Umi Zahra atau Hafsah. Jadi ia memilih diam saja. Terdengar suara dehaman seorang laki-laki. Mas Sahil ngapain sih masuk-masuk kamar Syahla? Sana pergi, gak usah ganggu. Syahla capek, sentaknya tanpa membuka mata. Ruangan terasa hening sejenak. Ini saya. Syahla terbelalak, ia langsung terlonjak dari tidurnya. Ustadz Amar berdiri di samping ranjang dengan wajah kikuk. Syahla menyadari kalau Ustadz Amar memalingkan pandangan darinya. Ia buru-buru mengecek keadaannya sendiri dan mendapati bagian bawah gaunnya sudah tersingkap sampai lutut. Syahla langsung bangkit dan berusaha merapikan pakaiannya. Ustadz, ngapain sih masuk-masuk kamar saya segala? Tukas. Syahla kesal. Gak sopan tahu masuk ke kamar cewek malam-malam. Tapi kan kita ini sudah suami istri. Syahla terdiam. Iya juga ya, bukannya mereka sekarang sudah sah. Ya tapi kan setidaknya bisa ketuk pintu dulu. Sudah, tapi mungkin kamu gak dengar. Syahla bersungut-sungut. Memangnya Ustadz mau tidur di sini? Tentu saja, menurut kamu saya harus tidur di mana, Syahla? Di dapur. Syahla berpikir sejenak. Ya udah deh, boleh. Tapi Ustadz tidur di lantai, saya yang di kasur. Oke, Ustadz Amar menganggukkan kepalanya. Tapi nggak ada bantal. Syahla meraih satu bantal dari atas kasur. Tuh. Tapi selimutnya bagaimana? Kamu tega membiarkan saya tidur di lantai tanpa selimut? Syahla melirik ke arah selimutnya. Iya sih, hawa malam di Darul Quran memang cukup dingin dibandingkan saat di Al-Raudah. Tapi ia cuma punya satu selimut. Dan dia juga tidak terlalu tahan dingin. Tapi kalau meminta selimut lagi, pasti akan terlihat aneh kan? Kalau begitu, Syahla berkata ragu-ragu. Ustadz boleh deh tidur di kasur, tapi... Syahla meletakkan bantal guling di tengah-tengah ranjang. Ini adalah batas tidur kita berdua, jangan sampai ada yang melewati batas ini. Baiklah, jawab Ustadz Amar kalem. Saya cenderung jarang bergerak saat tidur. Syahla memicingkan mata, memastikan Ustadz Amar berkata dengan jujur. Oke, karena lelaki itu sepertinya tidak bisa bohong, jadi dia akan percaya saja. Kalau begitu, siapa yang mau mandi duluan? Saya apa kamu? Atau, kita mandi bersama? Ustadz Amar sengaja menggoda Syahla untuk memancing reaksinya. Ustadz, muka Syahla merah padam. Saya akan mandi di kamar mandi luar, Ustadz di kamar mandi dalam saja. Setelah berucap begitu, Syahla buru-buru keluar dari kamar. Sesaat setelah pintu kamar tertutup, Ustadz Amar sudah tidak bisa menahannya lagi. Ia tertawa terbahak-bahak.
Gemes banget, ucapnya pada diri sendiri. Syahla endap masuk ke dalam kamar dan bernapas lega saat mendapati Ustadz Amar sudah tertidur lelap. Ustadz Amar berada di sisi kanan ranjang, dengan posisi memunggungi dirinya. Syahla lantas mengatur napas dan bergerak menaiki kasur perlahan-lahan. Ia sebisa mungkin meminimalisir suara yang ia buat. Pokoknya, aku nggak akan tidur malam ini, tekadnya di dalam hati. Awas aja kalau Ustadz Amar sampai macam-macam. Mulanya sih begitu, sayangnya, saat membuka mata, Syahla melihat jam dinding sudah menunjukkan pukul 5:15 pagi. Syahla terhenyak. Sejak kapan dia tidur? Ia menoleh ke sisi sebelahnya dan sudah tidak ada Ustadz Amar di sana. Syahla kemudian melihat ke seluruh bagian ranjang dan tercengang saat melihat bantal guling yang semula berada di tengah sudah terlempar jauh ke lantai. Syahla buru mengecek pakaiannya, apakah masih utuh atau tidak. Tapi rupanya semuanya masih sama seperti sebelumnya. Jilbab di kepalanya juga masih terpasang, meski anak rambutnya sudah mencuat kemana-mana. Buru, Syahla bergegas ke kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan sholat subuh. Di aula pesantren, Abah Baharudin tengah mengobrol bersama Gus Sahil dan Ustadz Amar. Setelah melaksanakan sholat subuh yang diimami Ustadz Amar, mereka mulai membicarakan tentang program mengaji para santri. Loh, Nduk Syahla manale, kok nggak ikut jamaah? Umi Zahra muncul bersama Hafsa, baru selesai mendarus Al-Quran. Oh, tadi sih bilang pada saya kalau sedang capek, Mi. Jadi saya bilang tidak usah ikut jamaah saja, jawab Ustadz Amar. Duh, anak itu masih manja saja sih. Harus Umi kasih pelajaran. Jangan Mi, cegah Hafsa. Biarkan saja dulu, acaranya kan juga baru selesai malam hari. Kasian Dek Syahla. Ustadz Amar tersenyum kikuk mendengarkan percakapan mereka. Sebenarnya, jawaban Ustadz Amar kepada Umi Zahra barusan bohong belaka. Sebenarnya Ustadz Amar tidak pernah membangunkan Syahla pagi itu. Alasannya, itu karena dirinya bingung. Bagaimana tidak bingung coba? Kalau saat membuka mata di pagi hari, tiba-tiba ada seorang wanita yang memeluknya. Ustadz Amar sempat sok sejenak saat itu, lalu saat melihat yang memeluknya adalah Syahla, dia lebih sok lagi. Masalahnya, kemana perginya bantal guling yang menjadi pembatas mereka? Rasanya Ustadz Amar masih tidur di posisi yang sama, berada di sisi kanan ranjang, berdempetan dengan tembok. Lantas, kenapa bisa jadi seperti ini? Pelukan istrinya terasa erat sekali, seolah-olah dirinya adalah sebuah guling yang enak dipeluk. Ustadz Amar ingin sekali mengabadikan momen itu, kemudian menunjukkan kepada Syahla saat ia bangun. Tapi segera ia urungkan niat itu karena tidak ingin semakin bermusuhan dengan istrinya sendiri. Maka, dengan hati-hati, Ustadz Amar berusaha melepaskan diri dari 8 gadis itu. Setelah melihat dengan jelas bagaimana posisi tidur Syahla yang malang melintang, Ustadz Amar jadi mengerti. Syahla pasti tidak sengaja menendang guling itu ke bawah dan menganggap dirinya sebagai guling.
desis Ustadz Amar saat melihat kaki Syahla terlentang di atas ranjang. Membuat spring bed dengan ukuran king itu penuh. Dengan gerakan halus, Ustadz Amar menyelimuti istri kecilnya sampai menutup leher. Setelah itu, ia buru-buru keluar untuk berwudu dan melaksanakan sholat subuh. Mencoba menghilangkan bayangan indah saat dirinya dipeluk oleh Syahla. Kembali ke saat ini, saat Ustadz Amar mengobrol dengan ayah mertua dan kakak iparnya. Obrolan mereka bertiga sudah sangat nyambung meski Ustadz Amar baru menjadi menantu 1 hari. Lantaran sejak Syahla masih mondok di Al-Raudah dulu, Ustadz Amar sudah sering mengobrol dengan Gus Sahil via telepon. Beruntung sekali ya, menantu kita itu Ustadz Amar. Sudah pintar, soleh, berpendidikan. Tidak bah, Ustadz Amar menggelengkan kepalanya menanggapi ucapan sang mertua. Saya yang beruntung karena sudah diterima di keluarga yang hebat ini. Jangan merendah Mar, saya itu sudah mendengar seberapa hebatnya kamu. Kemarin Abah Ridwan tidak hentinya membanggakan kamu, balas Gus Sahil. Ustadz Amar tersenyum. Selain papa dan ibunya di kampung, Ustadz Amar juga punya Abah Ridwan yang sudah ia anggap ayahnya sendiri. Meskipun kadang Abah Ridwan terlalu berlebihan saat memujinya, tapi diam ia bersyukur karena pujian itu bisa menambah nilai plus di mata mertuanya. Saat kembali ke kamar, Ustadz Amar kaget karena Syahla sudah duduk manis menunggu. Sepertinya ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Melihat Syahla, Ustadz Amar jadi teringat kejadian tadi. Ia memalingkan muka, merasa malu sendiri. Ustadz, panggil Syahla membuka percakapan. Besok, kita harus sudah di Jakarta. Saya ada tugas dari dosen yang belum selesai. Takutnya nanti dapat nilai D. Ustadz Amar menganggukkan kepalanya. Baiklah, kita berangkat besok. Lagi pula jatah cuti saya sudah habis. Kita akan pamit pada Abah dan Umi nanti. Mata Syahla berbinar mendengar pernyataan Ustadz Amar. Serius kita besok langsung berangkat? Iya, Ustadz Amar kembali menganggukkan kepalanya. Yes, tanpa sadar, Syahla melompat kegirangan. Namun, setelah menyadari ada Ustadz Amar di depannya, ia segera bersikap kalem lagi, kemudian cepat keluar dari kamar. Hati Yanduk, jangan jauh dari suamimu. Biar suamimu yang mengantarkan kamu kemana-mana. Siap Umi, Syahla menjawab wejangan sang ibu sambil tersenyum lebar. Saking khawatirnya, nasihat itu terus diulang sampai Syahla bosan sendiri mendengarnya. Tapi Syahla tidak masalah asalkan tidak dilarang untuk kuliah di Jakarta. Selesai berpamitan, Syahla dan Ustadz Amar pergi ke bandara dengan diantarkan Gus Sahil. Mereka memilih jalur udara karena ingin sampai lebih cepat. Sesampainya di Jakarta, Syahla kaget karena Ustadz Amar tidak mengajaknya kembali ke kosannya dulu, tapi malah ke sebuah gedung apartemen. Ini kamarmu, Ustadz Amar membukakan pintu sebuah ruangan.
Barang yang dari kos sudah dipindahkan semua ke sini. Tapi mungkin penataannya tidak sesuai selera kamu. Jadi kamu bisa merapikannya sendiri. Syahla memasuki calon kamarnya dengan mata memandang ke sekeliling ruangan. Ini serius kita tinggal di sini? Kenapa? Ustadz Amar mengernyit heran. Kamu tidak suka? Bukan begitu. Syahla melambaikan tangannya. Cuma sepertinya apartemen ini besar sekali. Memangnya sewa per bulannya tidak mahal? Ustadz Amar tertawa terbahak mendengar pertanyaan polos sang istri. Untuk apa membayar sewa kalau sudah dibeli? Beli. Syahla menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ustadz Amar yang beli apartemen ini? Iya, Ustadz Amar berjalan mendekati Syahla. Kenapa? Kamu pikir saya nggak mampu? Kalau kamu mau, saya juga masih bisa membayar kamar hotel untuk kita bulan madu. Bulan madu, Syahla terbelalak. Ia lalu menggunakan kedua telapak tangannya untuk mendorong Ustadz Amar keluar. Ustadz, jangan macam ya. Ingat poin pertama. Setelah Ustadz Amar berada di luar kamar, Syahla menutup pintunya rapat-rapat. Di dalam kamar, Syahla sibuk merenung tentang hal yang ia lalui selama beberapa hari ini. Diganggu oleh geng samurai, dilarang kuliah di Jakarta, hingga akhirnya menikah dengan ustadz paling ia benci di pondok dulu. Dia jadi berpikir, apa ada kisah hidup yang lebih rumit dari ini? Lama berpikir, Syahla mulai khawatir kalau suatu saat Ustadz Amar akan melanggar batas di antara mereka. Dia tahu sebagai pasangan suami istri sebenarnya boleh saja saling bersentuhan. Namun sebagai seorang gadis berumur 19 tahun, dia merasa masih terlalu dini untuk melakukan hal seperti itu. Maka, untuk mengatasi kekhawatirannya, Syahla mengeluarkan segulung lakban hitam. Tanpa persetujuan sang suami, ia mulai membagi rumah itu menjadi dua dengan lakban hitam sebagai tanda batasnya. Ini apa? Ustadz Amar muncul saat Syahla sedang sibuk dengan kegiatannya. Kenapa lantainya kamu lakban? Ustadz tuh nggak ngerti, ya. Syahla berdiri dan memandangi hasil karyanya sambil tersenyum puas. Ini tuh batas ruangan kita, saya di sisi kanan dan Ustadz di sisi kiri. Lakban ini sebagai pembatas wilayah masing-masing. Setiap orang tidak boleh masuk ke wilayah yang lain. Bersambung.